Krisis iklim memaksa sebagian warga dunia beralih ke transportasi dan kendaraan ramah lingkungan. Di negeri kita, kendaraan bermotor yang menggunakan BBM bersumber dari energi fosil dituding menyumbang 60 bahkan 70% polusi. Belakangan, kendaraan listrik digadang-gadang sebagai jawaban. Pertanyaannya, sudah sampai mana penetrasi pasar kendaraan masa depan itu di Indonesia? Saat berkunjung ke pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show disingkat GIAS 2021 di AIS BSD 17 November lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi mobil listrik dan hybrid di tanah air. Misinya menciptakan ekosistem mobil listrik yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Dalam kesempatan itu juga, Kepala Negara menjajal salah satu mobil listrik yang dipamerkan, yaitu Mitsubishi Mini Cab Nif. Pemerintah sudah punya peta jalan pengembangan kendaraan listrik hingga tahun 2035 mendatang. Untuk mobil listrik, pemerintah menargetkan memproduksi 400.000 unit per tahun pada 2025, 600.000 unit per tahun pada 2030, kemudian 1 juta unit per tahun pada 2035. Adapun target produksi sepeda motor listrik dalam negeri dalam jangka waktu yang sama 1,76 juta unit per tahun pada 2025, kemudian naik menjadi 2,45 juta unit per tahun pada 2030 serta 3,22 juta unit per tahun pada 2035. Skema ini diharapkan mampu menurunkan emisi gas buang dari mobil sebesar 4,6 juta ton karbon dioksida dan dari motor 1,4 juta ton karbon dioksida pada tahun 2035. Namun sebesar apa minat masyarakat kita pada kendaraan listrik? Meski angkanya belum fantastis, telah terjadi peningkatan angka penjualan mobil listrik di Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Setelah sempat turun pada tahun 2020 akibat pandemi, penjualan mobil listrik menyentuh angka 1.900 unit per semester pertama tahun 2021. Adapun dari 1.900 unit itu yang paling banyak terjual adalah model hybrid dengan 1.378 unit. Kedua, model listrik baterai atau BEV dengan 488 unit dan yang paling sedikit peminatnya jenis plug-in hybrid atau PHEV dengan 34 unit saja. Minat masyarakat kita terhadap kendaraan listrik boleh dibilang masih sangat rendah. Ini terlihat dari penjualan mobil listrik dari total penjualan mobil pada semester pertama tahun 2021 yang masih di bawah angka 1%. Dari total 387.873 unit mobil yang terjual, 385.974 unitnya alias 99,5%-nya adalah mobil konvensional atau mobil berbahan bakar fosil. Sementara penjualan mobil listrik hanya 0,5%-nya. Mengapa kendaraan listrik masih rendah peminat? Salah satu alasan terbesarnya karena harganya yang masih tinggi. Ini menyebabkan pangsa pasar BEV yang harganya di atas 600 juta rupiah lebih kecil dibandingkan mobil-mobil jenis internal combustion engine dengan harga di bawah 300 juta rupiah maupun jenis mobil low cost green car yang di bawah 150 juta rupiah. Ini tentu juga tidak lepas dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang terbilang rendah, yakni sekitar 3.900-an dolar Amerika Serikat pada 2020 lalu. Pada saat yang sama, belum cukup banyak perusahaan finansial yang membuka layanan kredit alias cicilan untuk pembelian kendaraan listrik. Padahal, Gaikindo mengungkapkan setidaknya 2 tahun lalu 70 hingga 80% pembelian mobil di Indonesia dilakukan melalui kredit atau menggunakan jasa perusahaan pembiayaan. Selain itu, ada juga soal infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang minim. Hingga September 2021, Kementerian ESDM mencatat jumlah SPKLU cuma 187 unit yang tersebar di 155 lokasi mulai dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Rinciannya, di DKI Jakarta 83 unit, Jawa Tengah dan Yogyakarta 18 unit, Jawa Barat 29 unit, Banten 15 unit, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat 29 unit, Sumatera 7 unit, dan Sulawesi 6 unit. Sebuah survei yang pernah dilakukan Solidians juga menunjukkan minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik masih sangat rendah. Dari total 200 responden terbagi menjadi 100 pemilik motor dan 100 pemilik mobil. Menurut survei tersebut, 63 dari 100 orang pemilik motor tahu tentang sepeda motor listrik.
Namun 83% dari 63 orang itu mengatakan tidak bersedia membeli sepeda motor listrik dalam 1 hingga 2 tahun mendatang. Dengan kata lain, hanya 10 dari 100 responden alias 10% pemotor yang berminat membeli sepeda motor listrik. Minat lebih rendah ditunjukkan pemilik mobil. 46 orang pemilik mobil mengetahui soal mobil listrik, tapi 96%-nya menyatakan tidak bersedia membeli. Artinya hanya 1 orang saja dari 100 responden atau 1% pemilik mobil yang menunjukkan minat untuk membeli mobil listrik. Survei tadi menyebutkan salah satu faktor yang membuat mayoritas masyarakat Indonesia enggan untuk beralih menggunakan kendaraan listrik adalah kapasitas baterai yang tidak mendukung daya jelajah yang jauh, serta pengisian baterainya yang relatif lama. Benarkah demikian? Mari kita tengok deretan kendaraan listrik teranyar yang dipamerkan pada Gias 2021 lalu. Pertama, Nissan Leaf. Mobil yang 100% berbasis baterai lithium-ion dengan kapasitas 40 kWh ini mampu mencapai kecepatan 100 km per jam dalam waktu 7,9 detik. Dengan sekali pengisian baterai, kendaraan berkekuatan 150 tenaga kuda ini mampu menempuh jarak hingga 311 km. Itu kurang lebih jarak dari Jakarta sampai Purwokerto. Selanjutnya, Hyundai Kona dengan kekuatan sedikit di bawah Nissan Leaf, yakni 136 horsepower. Kona mempunyai kecepatan maksimum 167 km per jam. Dan dengan kapasitas baterai yang sedikit di bawah Leaf, mobil yang sudah mulai diproduksi sejak 2017 ini mampu menempuh jarak lebih jauh dengan sekali pengisian baterai. MG5 EV disebut-sebut sebagai station wagon elektrik yang pertama di dunia. Salah satu dari mobil yang diboyong oleh Morris Garage dari Inggris ini memiliki daya jelajah hingga 380 km dengan kapasitas baterai 50,3 kWh. Hebatnya, untuk waktu pengisian baterai dari 0 hingga 80% cukup dalam tempo 40 menit saja. Terakhir, Hyundai Ioniq disebut-sebut sebagai alternatif dari Kona karena harganya yang lebih murah. Mobil ini mampu berakselerasi hingga 100 km per jam dalam 9,9 detik dan mampu menjelajah jauh dengan kapasitas baterai 38,3 kWh saja. The Beatles kembali hidup lagi. Selanjutnya tetap di Fakta Data.